Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Istiqomah. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021 bertemu kembali dengan Bu Ika dalam pelajaran PPKN ya. Dan untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan Ananda siapkan buku catatannya dan buku paketnya ya. Nah, sebelum dimulai kita bersama-sama membaca doa belajar ya agar kegiatan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa alhiqni bisolihin. Kita lanjutkan ya. Sudah siap bukunya? Nah, yang akan kita bahas hari ini ada di buku tematik 4I halaman 78 sampai dengan 81, yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ada di halaman 89 sampai 91, yaitu akibat dari tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelestarian lingkungan. Silahkan diberi tanda ya di bukunya. Nah, anak-anak, sebelum kita ke pelajaran mengenai hak dan kewajiban masyarakat mengenai pelestarian lingkungan, nah kita bahas dulu mengenai tentang air ya. Karena dibahas di situ ada peristiwa nanti yang berkaitan dengan air, yaitu peristiwa banjir ya. Nah, kita pelajari air terlebih dahulu. Nah, air ini adalah satu hal yang sangat penting di alam ini ya. Bukan hanya manusia, tapi juga tumbuhan, hewan juga memerlukan air dalam kehidupannya. Dan di dalam Al-Quran pun menjelaskan atau mengisahkan beberapa ayat mengenai air. Seperti air sebagai sumber kehidupan ada di surat Al-Baqarah ayat 164. Atau juga bagaimana ada kisah Nabi Musa dengan izin Allah mengeluarkan air dari sebuah batu dengan tongkatnya ya, ada di surat Al-A'raf ayat 160. Ada juga pertolongan Allah terhadap Nabi Musa dan pengikutnya sehingga terbelahlah air laut, dan juga ada mengenai azab Allah kepada kaum Nabi Nuh yang didatangkan banjir yang sangat besar, itu ada di surat Hud ayat 43. Nah ya, selain itu kita bisa mempelajari dari Al-Quran itu tentang bagaimana manfaat atau rahmat dari Allah ya berupa air. Namun air pun dapat menjadi sebuah azab ya, dijelaskan juga, diceritakan juga ternyata Allah mendatangkan air itu sebagai azab bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya, oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat alam ini ya, sumber daya alam ini, mulai dari air, udara, sinar matahari, aneka ragam hewan dan tumbuhan, dan masih banyak lagi rahmat dan kasih sayang Allah terhadap kita semua. Nah, oleh karena itu salah satu cara bersyukur yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, pentingnya air sebagai sumber kehidupan, kita juga harus melestarikannya agar dapat terus kita manfaatkan. Nah, warga negara memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara mengenai sumber daya alam. Namun, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Contohnya, berhemat menggunakan sumber energi, merupakan salah satu kewajiban warga negara yang baik. Nah, di sini ada peristiwa alam yaitu penyebab ini ya, banjir ya. Di sini ada sebab-sebabnya. Nah, ternyata beberapa sebab dari banjir yaitu ada penebangan liar, atau juga aliran air tidak lancar, bendungan yang jebol, tanah yang sudah tidak dapat menyerap air, atau juga membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, pemukiman di bantaran sungai, dan drainase yang tidak memadai. Dan di antara sebab-sebab banjir ini ternyata kalau kita lihat ini terjadi karena beberapa yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya membuang sampah sembarangan, kita membuat pemukiman di bantaran sungai, membuat drainase yang tidak memadai ya. Terus tanah tidak menyerap air karena
tanahnya dibuat bangunan ya. Jadi akhirnya membuat tidak dapat menyerap air dengan baik atau juga aliran air tidak lancar. Nah, itu disebabkan oleh aktivitas manusia ya. Nah, oleh karena itu kita harus selalu ya menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, tetap terawat ya. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Apa saja yang dapat kita lakukan sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar? Salah satunya silahkan dilihat ada satu, membuang sampah pada tempatnya ya. Yang kedua, melaksanakan 3R, reduce, recycle, dan reuse. Ya, ini sudah dijelaskan ya sebelum-sebelumnya. Dan selain itu juga dengan cara menanam pohon atau mulai berkebun ya, memanfaatkan lahan di sekitar lingkungan kita. Dan selanjutnya menggunakan produk ramah lingkungan ya, agar tidak mengganggu kelestarian atau mengganggu lingkungan sekitar ya. Dan selanjutnya menggunakan angkutan umum ya, ini selain bisa mengurangi polusi juga menghemat bahan bakar ya. Nah, dari penjelasan tadi Bu Ika akan sampaikan kesimpulan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Untuk memperoleh haknya, setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Misalnya, untuk memperoleh hak menghirup udara bersih, kita berkewajiban mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, serta menanam pohon guna mengurangi polusi. Ketika kewajiban kita telah dilaksanakan, kita juga memperoleh hak ya. Namun ada pula orang yang melanggar kewajiban sehingga merugikan hak orang lain. Misalnya ada orang yang menebang pohon sembarangan sehingga menyebabkan banjir atau tanah longsor. Oleh karena itu, perlu adanya aturan dari pemerintah mengenai pengaturan hak dan kewajiban terkait pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak, sekian dari Bu Ika. Untuk tugas, kalian lengkapi tabel di buku tematik 4I halaman 90. Tuliskan 2 contoh saja ya. Di buku sudah ada nomor 1, jadi kalian nomor 2 dan 3 saja. Contoh kewajiban melestarikan sumber daya alam. Ya, kirim jawabanmu ke wali kelas masing-masing. Akhir kata, ada sebuah hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Oleh karena itu, mari kita menjaga ciptaannya Allah yang indah ini agar tetap lestari, agar kita dapat terus memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, mau belajar dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.